Hai, 1000 hari pertama menuju PhD. Hari ini saya baru mendapatkan jas alma mater di FKKMK UGM. Saya menempuh program doktor di program studi S3 untuk ilmu kedokteran dan kesehatan di FKKMK UGM. Nah, selama 1000 hari ke depan, saya akan mencoba untuk membagikan keseharian saya kepada teman-teman sekalian. Saya hari ini kuliah apa ya, saya dapat topik apa ya, saya hari ini risetnya tentang apa ya, nanti akan saya bagikan ke teman-teman sekalian, sehingga dari awal semester 1 sampai nanti di tahun ketiga menempuh S3 di UGM, saya akan bagikan perjalanan saya kepada teman-teman sekalian. Nah, di semester 1 ini kalau di FKKMK UGM di program studi ilmu kedokteran dan kesehatan, nanti akan ada 4 mata kuliah ya. 3 mata kuliah pertama dengan bobot 3 SKS untuk biostatistik, kemudian metodologi penelitian kuantitas, dan kemudian metodologi penelitian kualitas. Kemudian ada satu lagi bagaimana nanti mata kuliah yang membahas praktik yang baik untuk kerja di laboratorium, penelitian berbasis masyarakat, maupun juga mungkin penelitian yang nanti bersifat klinis gitu ya, bagaimana praktik yang baik. Nah, dari 4 mata kuliah tersebut, saya sudah menjalani 3 mata kuliah, yaitu biostatistik, metodologi penelitian kuantitatif, dan metodologi penelitian kualitatif. Dari ketiga mata kuliah tersebut, ada mata kuliah yang menurut saya agak sedikit, saya harus belajar lebih banyak nih, yaitu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Kenapa? Karena saya dengan latar belakang pendidikan ilmu gizi, baik di S1 ataupun S2 kemarin, sama sekali belum pernah menyentuh terkait dengan bagaimana penelitian kualitatif itu dilakukan gitu ya. Apakah penelitian kualitatif bisa dilakukan untuk kita dengan bidang studi di bidang gizi, khususnya buat teman-teman yang menjalani gizi klinik misalkan, atau mungkin kedokteran klinik, apakah itu menjadi sesuatu yang cocok, sesuai, atau bisa dilakukan? Nah, di kesempatan kali ini saya justru malah terbuka pikirannya. Saya merasa justru penelitian kualitatif sangat-sangat relevan dengan dunia gizi. Bagaimana seseorang mungkin sudah tahu ya terkait dengan makanan yang sehat, tetapi ternyata tidak bisa menerapkan makanan tersebut, tidak bisa mengakses makanan tersebut, tidak mau mengonsumsi makanan tersebut, ataupun juga berbagai macam intervensi klinik di masyarakat ataupun di pasien, ternyata tidak selalu dapat berhasil. Nah, semuanya itu bersumber sama apa yang terjadi di populasi responden ataupun juga kelompok sasaran intervensi tersebut. Teman-teman sekalian, saya mau berbagi terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian kualitatif gitu ya. Kalau di kuantitas kita belajar tentang bagaimana penelitian itu dilakukan berbasis etik gitu ya. Tetapi kalau penelitian kualitatif justru bersifatnya emik. Emik itu adalah apapun yang dikeluarkan, disampaikan oleh responden, itu justru kita catat sebagai sebuah kebenaran, karena memang tidak ada kebenaran yang hakiki atau satu. Jadi semua yang disampaikan oleh responden kita anggap benar. Misal, kenapa sih seseorang di sisi selatan Pulau Jawa misalkan gitu ya, dekat dengan pantai, tetapi ternyata konsumsi ikannya relatif sedikit jika dibandingkan teman-teman dari wilayah Indonesia lain gitu misalkan. Tentu akan ada banyak sekali alasan, kemudian apa yang disampaikan oleh setiap responden yang kita temui. Misalkan kita mengambil topik tentang itu, ya semuanya baik gitu, semuanya benar gitu. Kita akan catat itu semuanya. Kemudian kalau di penelitian kuantitatif kita membutuhkan besar minimal besar sampel gitu ya, besar sampel minimal yang dapat kita harapkan itu bisa representatif dengan subjek populasi penelitian kita. Tetapi ketika di penelitian kualitatif justru berbeda gitu ya. Kita untuk beberapa jenis, kalau kita di kuantitas kita menyebutnya desain penelitian, tetapi kalau di kualitas kita menyebutnya sebagai tradisi penelitian. Nah, ada setidaknya kalau saya cermati ada 5 tradisi penelitian di metodologi penelitian kualitatif gitu ya, mulai dari fenomenologi, kemudian juga ada case study, kemudian juga ada etnomologi gitu ya. Maaf, saya juga sedang belajar gitu ya. Ada juga tentang grounded ya, tentang grounded teori. Jadi itu adalah 5 tradisi penelitian di kualitatif yang sedang saya pelajari di
penelitian tersebut nanti besar sampel minimalnya itu memang sangat bervariatif dan tidak ada rumus tersendiri gitu ya. Ada penelitian yang memang mungkin mengkaji kasus yang cukup langka gitu ya, bisa jadi sampel minimalnya paling tidak cuma 10 sampai 15 atau 20 orang. Tetapi ketika itu mengkaji terkait dengan fenomenologi dengan kasus yang mungkin relatif lebih mudah untuk dijumpai, sekian kelompok orang mungkin tidak sampai 50 gitu ya. Walaupun beberapa penelitian yang lain juga bisa sampai 50 lebih gitu. Itu ternyata bisa juga dilakukan. Nah, ada hal yang penting untuk saya terima ketika saya mendapatkan mata kuliah ini justru ada, apakah semua penelitian bisa dikualitatifkan? Mengingat nampaknya menarik nih penelitian kualitatif untuk dilakukan. Relatif lebih santai, lebih murah, nampaknya lebih mudah, walaupun ternyata ketika dikaji lebih lanjut susah juga ya penelitian kualitatif gitu. Nah, penelitian kualitatif untuk jenjang di S3 di FKKM KUGM itu ternyata bisa dilakukan selama masalah penelitian ataupun juga peristiwa ataupun pengalaman penelitian atau ide penelitiannya memang hanya bisa dijawab dengan penelitian kualitatif gitu ya. Nah, artinya tidak semua ide kita untuk penelitian untuk pengembangan, khususnya nanti kalau mengembangkan topik untuk disertasi, tidak semuanya bisa dikualitatifkan. Nah, tetapi kita di sini mau mengambil topik terkait dengan biomedik ataupun juga kedokteran klinis, gizi, keperawatan ataupun juga ilmu kesehatan masyarakat gitu, kami belajar dua metodologi penelitian, kualitatif dan kuantitatif. Bisa jadi nanti ketika pengembangan proposal disertasi lebih lanjut akan banyak masukan dari promotor, pembimbing kita di sini untuk melakukan mungkin kualitatif dulu, baru kemudian hasilnya akan dikuantitaskan atau justru sebaliknya. Dan penelitian metode seperti itu kita kenal sebagai mixed method. Itu bisa juga dilakukan. Dari di sini belajar banyak sekali. Itu terus buat teman-teman yang ingin punya pengalaman penelitian kualitatif di bidang gizi ataupun kesehatan, monggo nanti bisa ditulis di belakang dan kita akan diskusikan apakah ada beberapa ide-ide penelitian lebih lanjut buat teman-teman yang mungkin tidak suka hitung-hitungan, lebih suka untuk observasional dengan masyarakat. Ada hal-hal yang memang fenomena-fenomena di masyarakat yang baik, kita mau bisa menggali pengalaman masyarakat terkait dengan kondisi klinik tertentu, itu bisa kita gali dengan metodologi penelitian kualitatif. Nah, teman-teman sekalian, selama 1000 hari ke depan saya akan mencoba untuk konsisten membagikan apa yang saya dapat di setiap hari ketika perkuliahan, dari 3 mata kuliah ataupun 4 mata kuliah di semester 1 ini dan di semester selanjutnya. Kepada teman-teman sekalian, saya harap perjalanan saya selama 1000 hari gitu ya, atau sekitar 3 tahun di sini bisa membantu teman-teman sekalian, mengajak teman-teman sekalian untuk bisa melanjutkan studi ke jenjang paling tinggi di bidang akademik secara formal, di bidang doktoral. 1000 hari menuju PhD, semoga bisa membantu memberikan insight positif buat teman-teman sekalian. Ciao.